Shalom anak-anak semua, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan mengikuti ibadah chapel. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Coba lihat, apakah kalian masih sibuk dengan barang-barang di kelas? Masih sibuk ngomong sama teman satu sama lain? Atau masih mengerjakan tugas? Yuk, kita sekarang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian stop dulu kegiatan kalian. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan sudah memberkati kami dalam kami belajar selama kami di sekolah. Dan sekarang Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Berkati Miss Olive yang akan membawakan pujian, dan juga berkati Diana yang akan membawakan firman pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami supaya ibadah kami ini berkenan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan dua buah pujian ya. Yang pertama, kita naikkan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Yang kedua, kita naikkan pujian Tuhan Yesus Baik. Naikkan pujian
Miss Diana ya. Hari ini Miss Diana punya kabar baik loh buat kalian. Tapi sebelumnya kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, sungguh senang hari ini kami boleh bertemu walaupun secara online Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar tentang perintah-Mu. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti dan terlebih mengingatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita awali dengan membaca 2 bagian dari Alkitab. Pada pagi hari ini kita membaca dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bacaan yang pertama dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Miss Diana bacakan ya untuk kalian. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu bacaan yang kedua itu dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Nah, hari ini tema kita adalah bertekun dalam pemberitaan Injil. Miss Diana mau tanya nih kepada kalian, kira-kira di antara kalian ada nggak yang tidak pernah berbuat salah? Ayo, ada? Atau adakah di antara kalian yang nggak pernah marah-marah atau ngedumel gitu? Ada? Ada ya, 1-2 ya. Iya. Jadi Miss Diana, kalian dan semua manusia di dunia ini itu berdosa. Nah, Miss Diana punya cerita begini loh. Miss Diana suatu hari buat kue, ya, buat kue. Bahannya dari tepung, gula, mentega, itu Miss Diana udah masukkan ke dalam satu wadah. Nah, terakhir Miss Diana ini mau masukkan telur. Miss Diana akan menggunakan 10 telur. Telur pertama dibuka, plok. Telur kedua, plok. Telur ketiga dibuka, dipecahkan, masukkan ke dalam tepung-tepung tadi. Bagus. Sampai telur ke-9, telurnya masih bagus. Telur terakhir, telur yang ke-10, Miss Diana buka, wah, wow, ternyata telur yang ke-10 itu busuk anak-anak, udah bau, udah sedikit berwarna, tapi sudah terlanjur masuk di wadah, di baskom itu, tercampur sama gulanya, tepungnya. Tapi Miss Diana pikir, aduh kasihan dong, kalau ini dibuang, rugi dong, tepung, gula, dan menteganya. Tapi akhirnya Miss Diana punya akal. Wah, kita akalin aja deh. Lalu Miss Diana tambahkan vanili supaya nggak bau. Miss Diana tambahkan coklat, bubuk coklat supaya
warnanya tertutupi. Akhirnya Miss Diana aduk dan Miss Diana masukkan oven. Dibuka ovennya, dilihat, wow, kuenya terlihat indah, bagus, baunya harum, bau vanili, warnanya coklat. Nah, setelah jadi kue ini, kalau kalian misalnya datang ke rumah Miss Diana kasih kue itu, sebenarnya Miss Diana bener nggak sih ngasih kue yang tadinya ada telur busuk itu? Layak nggak? Pantes nggak Miss Diana kasih ke kalian kue yang barusan jadi itu? Iya bener. Nggak bagus kan? Kenapa kira-kira? Ayo, kenapa? Iya, bisa sakit perut kan? Karena apa? Karena di kue itu ada telur yang rusak, telur yang busuk, telur yang seharusnya nggak dipakai, dibuang. Nah, sama seperti kita manusia, anak-anak, ya. Begitu banyak kebaikan yang kita buat. Mungkin, kalau dihitung dari kita lahir sampai sekarang ini, mungkin sudah 2 juta kebaikan yang kita buat. Kita berbagi makanan sama teman, minjemin pensil sama teman. Tapi pasti ada satu kesalahan yang kita buat, sehingga begitu banyaknya kebaikan yang kita buat, tapi apabila ada satu saja kesalahan, ada satu saja dosa yang kita buat, itu mencemari, menjadikan apa yang baik yang kita buat begitu banyaknya, itu tidak berarti. Karena apa? Karena tuntutan Tuhan kita, Allah kita adalah sempurna. Sempurna maksudnya apa? Sempurna maksudnya satu pun tidak boleh ada dosa. Bisa? Aduh, nggak mungkin kan? Sepertinya mustahil, dan memang mustahil anak-anak. Nggak mungkin kita nggak berbuat dosa. Lalu kalian nggak usah bersedih ya. Walaupun kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, tapi ada kabar baik loh buat kalian. Mau tahu kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus yang hidupnya sempurna, sempurna artinya tanpa dosa, itu mau mati buat kita. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga. Minggu depan loh kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus itu. Dia naik ke surga, mempersiapkan tempat untuk kita. Nah, tempat untuk apa? Untuk hidup kekal. Hidup kekal artinya apa? Ada di surga bersama Tuhan Yesus. Ya. Nah, caranya gimana nih supaya kita bisa sampai di surga atau terima hidup kekal? Tadi Yohanes 14 ayat 6 katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi aku di sini Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesuslah jalan yang benar untuk bisa kita mendapatkan hidup kekal. Ya, itulah kabar baiknya. Jadi kita percaya pada Tuhan Yesus yang adalah jalan satu-satunya yang benar menuju hidup kekal. Wah, sungguh menyenangkan ya. Jadi nggak perlu sedih. Nah, anak-anak, kalau kabar baik itu pasti cepet-cepet kan kita pengen kasih tahu kan? Ya bener nggak? Kalau kalian punya kabar
kabar baik, pasti cepet-cepet pengen kasih tahu. Misalnya kabar baiknya, waduh nilai aku 100. Wah, pasti pengen cepet-cepet kasih tahu mama papa. Nah, begitu pula ini. Ini kabar baik yang memberi keselamatan pada kita. Kita juga harus sampaikan pada teman, pada saudara, pada mama papa, atau pada orang-orang yang kita jumpai. Ingat ya, kabar baik itu jangan disimpan sendiri, tapi kita harus bagikan, kita harus sampaikan. Kabar baik ini harus didengar oleh semua orang, ke banyak orang, supaya semua orang bisa diselamatkan. Senang kan kalau temanmu, sahabatmu, kakak, adik, mama, papa selamat semua? Senang kan? Oh, pasti senang. Oleh sebab itu, ingat ya, kabar baik. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah kabar baik yang harus kalian sampaikan. Siap kabar memberitakan kabar baik? Pasti siap ya. Anak Alam Kudus siap menyampaikan kabar baik itu. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar kabar baik bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan jalan menuju kepada hidup yang kekal, yaitu di surga. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau beri kepada kami kekuatan dan keberanian untuk menyampaikan kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Bagi yang mau memberikan persembahan bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tertera pada layar. Anak-anak, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau membawa sedikit dari persembahan yang telah kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan persembahan ini Tuhan dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya. Baik yang belum pun Tuhan, kami mohon berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah chapel hari ini dengan baik. Sampai ketemu lagi di chapel kita minggu depan. Bye-bye semuanya, Tuhan memberkati.